dari kelompok 6 Statistika Pendidikan akan menjelaskan tentang Z-score. Menurut ilmu statistika, Z-score adalah angka yang menunjukkan jumlah standar distribusi dari suatu nilai X yang berada di atas atau di bawah nilai rata-rata. Berikut adalah kurva distribusi normal yang menunjukkan standar distribusi normal. Terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi di dalam standar distribusi normal. Yang pertama, kurva standar distribusi normal harus berbentuk lonceng. Dan yang kedua, pada standar distribusi normal, rata-rata dari suatu populasi harus sama dengan 0. Dan yang ketiga, pada standar deviasi dari suatu populasi harus sama dengan 1. Data yang kita miliki belum tentu memenuhi kriteria standar distribusi normal. Oleh karena itu, kita harus mengubah data tersebut dengan mencari nilai Z-nya. Untuk mencari nilai Z tersebut, kita dapat menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Dengan nilai X yang termasuk data yang ingin kita cari nilai Z-nya, kemudian mu adalah rata-rata dari suatu populasi, dan sigma adalah standar deviasi dari suatu populasi. Kemudian, setelah kita menemukan nilai Z atau Z-score, kita dapat menggunakan nilai tersebut untuk menilai apakah nilai X merupakan nilai yang wajar atau tidak wajar. Nah, seperti apa nilai X yang wajar atau tidak wajar? Nilai X dapat dikatakan wajar apabila Z-score dari nilai tersebut berada dalam rentan nilai minus 2 sampai dengan 2. Sedangkan nilai X dapat dikatakan nilai wajar apabila nilai tersebut lebih dari 2 atau kurang dari minus 2. Selain untuk menilai apakah nilai X merupakan nilai yang wajar atau tidak, kita dapat menggunakan Z-score untuk mencari peluang terjadinya suatu peristiwa atau event pada kurva dengan karakteristik standar distribusi normal. Di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca tabel Z-score. Yang pertama, tabel Z-score didesain hanya digunakan pada standar distribusi normal yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai standar deviasi sama dengan 1. Yang kedua, masing-masing nilai di dalam tabel merupakan area kumulatif dari arah sebelah kiri sampai dengan sumbu vertikal suatu nilai Z. Dan yang ketiga, kita harus dapat membedakan antara Z-score dan area. Z-score adalah jarak di sepanjang sumbu horizontal dari standar distribusi normal, ditunjukkan oleh angka di kolom paling kiri dan baris paling atas pada tabel Z-score. Sedangkan area adalah suatu wilayah di bawah kurva, ditunjukkan oleh nilai yang berada pada badan tabel. Dan yang keempat, kolom paling kiri pada tabel menunjukkan angka nilai Z sampai dengan 1 digit di belakang koma. Sedangkan baris paling atas pada tabel menunjukkan digit kedua di belakang koma. Untuk lebih memahami peluang menggunakan luas area tersebut, di sini saya memiliki contoh dan sebagai berikut. Jika diketahui sebaran nilai statistik dari 1.000 orang mahasiswa PBA IAIN Jember dalam 3 tahun terakhir berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 80 dan simpangan baku 10, maka hitunglah peluang dan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65. Nah, untuk soal ini kita mengetahui bahwa X sama dengan 65, rata-rata sama dengan 80 dan standar deviasi sebesar 10. Maka kita akan mencari nilai Z dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari, yakni Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Maka 65 dikurangi 80 dibagi 10. Maka hasilnya 1,5. Nilai Z yang kita miliki adalah sebesar 1,5. Maka kita tentukan terlebih dahulu letak wilayah pada kolom pertama pada tabel Z-score. Kemudian nanti diarahkan ke kanan untuk menentukan nilai desimal di belakang koma yang sesuai. Maka
kita dapati bahwa nilai luas area pada sebelah kiri nilai Z sama yakni 1,5 adalah sebesar 0,06681. Jadi, peluang mahasiswa yang mendapatkan nilai lebih kecil dari 65 adalah 0,06681. Sedangkan jumlah mahasiswa yang mendapat nilai lebih kecil dari 65 dicari dengan mengalihkan peluang 0,06681 dengan populasi mahasiswa yakni sebesar 1000 mahasiswa, yakni akan didapatkan hasil sebesar 67 mahasiswa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, saya dari kelompok 6 dalam matkul Statistika Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kurva normal. Kurva normal adalah yakni di dalam kehidupan ini banyak sekali peristiwa atau gejala yang mengikuti atau usia normal, sehingga dapat dipergunakan untuk memprediksi peristiwa yang lain lebih luas. Itu. Dan dengan demikian, distribusi normal suatu statistik yang sangat penting untuk menaksir peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Oleh sebab itu, konsep distribusi normal dan kurva normal perlu dipahami agar dapat digunakan memprediksi suatu peristiwa. Untuk jadi kurva normal yaitu bentuk kurva normal seperti ini. Ini bentuk kurva normal. Untuk yang kedua yakni luas daerah kurva normal, yakni bisa dilihat di makalah tersebut ada seperti ini misalnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurva normal. Lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan di acara tanya jawab nanti. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. C. Kurva normal standar. Kurva normal standar atau kurva normal baku, kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X dan nilai simpang baku 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain bahwa dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sekarang D. Penggunaan kurva normal. Contoh, berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah 1. Berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram. 2. Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. 3. Berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. 4. Berapa bayi yang beratnya 425 gram apabila semuanya ada 5.000 bayi. Penyelesaian soal di atas sebagai berikut.
Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram pada grafiknya ada di sebelah kanan Z sama dengan 2,31. Luas daerah kurva ini adalah 0,5 sama dengan 0,48096 sama dengan 0,014. Jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram ada 1,04%. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 0,77 adalah 0,2794 dan luas daerah dengan nilai Z sama dengan 2,31 adalah 0,4896. Grafik bayi yang memiliki berat 3.500 dan 4.500 gram ada di antara Z sama dengan min 0,77 dan Z sama dengan 2,31. Luas daerahnya adalah 0,2794 ditambah 0,4896 sama dengan 0,760 sama dengan 0,7690. Jadi banyak bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram kira-kira ada 0,7690 dikali 10.000 sama dengan 7,690. Bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram, maka beratnya harus lebih kecil dari 4.000,5 gram. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 0,77 adalah 0,2794. Perkiraan bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,5 plus 0,2794 sama dengan 0,7794. Banyak bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,7794 dikali 10.000 sama dengan 7.794. Bagi yang memiliki berat 4.250 gram, berarti beratnya ada di antara 4.249,5 gram dan 4.250,5 gram. Diketahui seperti rumus yang sudah ditulis. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 1,53 adalah 0,4370. Luas daerah kurva dengan nilai Z yang kedua sama dengan 1,54 adalah 0,4382. Luas daerah kurva yang perlu adalah 0,4382 min 0,437 sama dengan 0,0012. Jadi banyak bayi yang memiliki berat 4.250 gram adalah 0,0012 dikali 5.000 sama dengan 0,006. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriatah Alvina, T 2018-2124. Saya di sini sebagai presentator keempat akan melanjutkan penjelasan materi dari presentator sebelumnya yang berkenaan dengan luas daerah di bawah kurva normal. Nah, sebelumnya apa sih luas daerah di bawah kurva normal itu? Nah, luas daerah di bawah kurva normal ini merupakan luas daerah yang menunjukkan besarnya peluang. Nah, besarnya peluang ini disusun dalam sebuah daftar distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku ini merupakan distribusi yang menggunakan rata-rata atau kita bisa sebut mu dan simpangan baku atau sigma. Kemudian, distribusi normal baku ini kurva normal ini menggunakan bentuk yang kurvanya simetris. Dan seperti ini. Kemudian rata-ratanya sama dengan 0. Nah, di sini didapat kurva normal itu
P probabilitas. P ini adalah probabilitas, yaitu X lebih dari X1 kurang dari X2, yang mana probabilitas variabel random X memiliki nilai X1 dan 2. X1 dan X2. Jadi di dalam kurva ini merupakan mempunyai nilai memiliki nilai X1 dan X2. Nah, kemudian ada lagi probabilitas X lebih dari X1 kurang dari X2 yang merupakan luas daerah di bawah kurva normal antara nilai sama dengan X1 dan nilai sama dengan X2. Jadi luas daerah ini yaitu antara X1 dan X2. Maka ditarik garis vertikal seperti ini, X2 juga, kemudian diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir inilah yang merupakan yang akan kita cari, yang akan kita bahas dalam luas daerah di bawah kurva normal ini. Nah, kemudian kita teruskan. Kemudian ada beberapa langkah-langkah mencari luas daerah di bawah kurva normal. Antara lain, yang pertama yaitu hitung nilai Z hingga menjadi 2 desimal. Maksudnya 2 desimal ini adalah 2 angka di belakang koma. Seperti nilai Z sama dengan 0,18. Nah, 0,18 ini terdapat 2 angka di belakang koma, yaitu angka 8 dan angka 1. Maka ini adalah angka pertama. Kemudian yang nomor 2 yaitu gambarkan kurvanya. Gambar kurva. Karena di sini membahas luas daerah dua kurva normal, maka kurvanya harus rata-rata sama dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini, 0 ditarik, kemudian buat kurva seperti ini. Nah, itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu letakkan harga Z tadi yang merupakan 0,18 pada sumbu datar X, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Nah, tadi sudah dijelaskan yaitu 0,18 merupakan pecahan dari 0,1 dan 0,08. Jika dijumlahkan menjadi 0,15. Jadi ditulis di sini 0,08 dan di sini 0,1. Kemudian tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Jadi ditarik begini. Kemudian yang 0,1 juga ditarik. Kemudian dikasih arsir. Karena luas inilah yang akan kita cari. Kemudian, luas daerah yang tertera dalam daftar adalah daerah antara garis vertikal yang ditarik dari titik harga Z dengan garis tegak titik 0. Nah, tadi. Kemudian, dalam distribusi normal baku, langkah yang ke-5 yaitu dalam distribusi normal baku, harga Z pada kolom paling kiri hanya memuat 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada garis paling atas. Nah, di dalam kita hapus dulu. Di dalam tabel Z-score itu ada nilai seperti ini. 0,00, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Nah, dalam distribusi normal baku, harga Z pada kolom paling kiri hanya memuat 1 desimal. Nah, di sini tertera 0,1. 0,1 di sini merupakan 1 desimal. Maksudnya 1 angka di belakang koma. Jelas? Kemudian dan desimal keduanya dicari pada garis paling atas. Nah, di sini ada 0,01, 0,02 dan seterusnya. Nah, paling atas ini merupakan angka desimal keduanya. Karena 0,00 ini merupakan ada dua angka di belakang koma. 0,01 aja. 0,01 karena 0 sama 1 merupakan dua angka di belakang koma. Jadinya dua desimalnya dari sini. Kemudian dari Z di kolom paling atas turun ke bawah. Nah, untuk mencari sebuah nilai Z-score, kita mencari
nilai misal 2, Z sama dengan 2,46, di mana 2,46 ini 2,4 ini merupakan penjumlahan dari 2,4 ditambah 0,06. Kemudian jadi di bagian paling kolom kiri ini 2,4. Kemudian di sini merupakan 0,06. Nah, untuk mencari sebuah hasil dari nilai Z ini, maka dari Z di kolom paling atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas daerah yang dicari. Bilangan yang didapat ditulis dalam bentuk 4 desimal. Nah, di dalam sebuah tabel disebut bahwa 0,9931. Nah, untuk mencari sebuah nilai dari 2,46 yaitu 2,4 plus 0,06. Jadi kita cari angka 2,4 di sebelah kiri. Oke, kita beri seperti ini. Kemudian 0,06 tadi ada di sebelah atas, jadi seperti ini. Kalian bisa cari tabel Z-score-nya di internet juga ada. Maka didapat sebuah nilai 0,9931 gitu. Langkah selanjutnya yaitu karena luas seluruh kurva sama dengan 1 dan kurva simetris di titik 0, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri 0,5 dan garis tegak 0 ke kanan yaitu 0,5 juga. Jadi di sini kurva 0. Nah, 0 ke kiri hasilnya 0,5 dan 0 ke kanan hasilnya 0,5. Jika dijumlahkan merupakan luas di bawah kurva ini merupakan hasilnya 1 sama dengan 1. Baik, kita teruskan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu untuk mencari nilai Z, jika luasnya yang diketahui, luasnya yaitu 0,9931. Misal, maka lakukan kebalikan dari poin 6 tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, contoh luas nilai Z 0,9931, maka tentukan nilai Z-nya. Jadi, kita di sini akan membutuhkan sebuah tabel Z-score yang mana di dalam makalah sudah tertera. Kemudian jika tidak jelas mungkin kalian bisa cari di internet, kemudian di-download. Nah, di sini maka di dalam daftar dicari angka 0,9931. Misal 0,9931 terletak di daerah sini. Lalu menuju ke kolom paling kiri. Kolom paling kiri maka didapat angka 2,46. 2,4. Selanjutnya kembali lagi ke 0,9931. Kemudian lalu menuju ke atas. Maka didapat angka 0,06 di dalam tabel tersebut. Kemudian jumlahkan antara kolom paling kiri dan kolom paling atas. Jadi 2,4 ditambah 0,06 sama dengan 2,46. Jadi luas nilai Z ini merupakan luas nilai Z sama dengan 0,9931 didapat nilai Z-nya yaitu 2,46. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan oleh presentator yang terakhir yang akan dijelaskan setelah video ini. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafareskia sebagai presentator terakhir atau presentator kelima yang akan menjelaskan contoh soal dari materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Saudari Fikria. Nah, saya akan menjelaskan contoh soalnya dari materi luas daerah di bawah kurva normal. Baiklah, ini merupakan contoh soal. Suatu data sampel menyebar mengikuti distribusi normal dengan nilai rata-rata 50 dan standar deviasi 25. Atas dasar informasi tersebut, carilah A. Peluang siswa yang mendapatkan nilai 50 sampai dengan 62. B. Peluang siswa mendapatkan nilai lebih besar dari 55. C. Peluang siswa mendapatkan nilai lebih kecil dari 40. Dan D. Peluang siswa yang mendapatkan nilai 45 sampai dengan 60. Baiklah, di sini saya akan menjawab poin ke A. Poin A yaitu sudah diketahui nilai mu atau rata-rata itu 50 dan sigma atau standar deviasi itu 25. Maka tadi sudah diketahui X1 sama dengan 50 dan X2 sama dengan 62. Nah, maka untuk mempermudah menggambar kurva, maka kita mencari dulu rumus Z-score. Nah, ini merupakan rumus dari Z-score, yaitu Z sama dengan XI dikurangi mu dibagi sigma. Baiklah, di sini kan ada 2X ya, X1 dan X2, maka kita mencari Z1 dulu. Nah, Z1 sama dengan X1 dikurangi mu dibagi sigma sama dengan 50 dikurangi 50 dibagi 25 sama dengan 0. Maka kita mencari Z, kan Z sama dengan 0, maka kita mencari nilai 0 ini di tabel Z-score. Nah, maka untuk melihat tabel Z-score ada di makalah. Nah, inilah nilai 0, yaitu 0,5000. Selanjutnya Z2 sama dengan X2 min mu dibagi sigma sama dengan 62 dibagi 50 dikurangi 50 dibagi 25, dan hasilnya yaitu 0,48. Maka Z2 sama dengan 0,48. Maka kita mencari nilai 0,48 ini di tabel. Gimana caranya? Nah, kita pecah dulu 0,48 ini menjadi 2. Nah, maka ini ya. Maka didapatkan kita pecah jadi 2 ya. Itu menjadi 0,4 dan 0,08. Nah, 0,4 apabila ditambah 0,08 ini kan menjadi 0,48. Nah, maka mencarinya gimana di tabel Z-score? Nah, yang pertama kita cari 0,4 ini di tabel bagian kiri. Ini misalkan tabelnya ya. Tabelnya kalian bisa lihat di makalah. Kita bisa mencari 0,4 ini di tabel di sebelah kiri tabel di bagian sini. Nah, misalkan 0,4 ini ada di sini ya. Nah, setelah itu 0,08 ini kita mencarinya ada di paling atas sendiri.
Nah, misalkan ada di sini 0,08 ini ada di sini dan 0,4 ini dari sini. Kita tarik garis. Kita tarik garis ke bawah dan kita tarik garis ke kanan. Maka pertemuan antar garis ini yang akan menjadi nilai z-score. Nah, maka ini sudah diketahui nilai z-score pada tabelnya yaitu 0,6884. Nah, untuk mencari luas area yang diarsir, maka PZ2 dikurangi PZ1. Nah, tadi Z2 yaitu 0,6884 dikurangi 0,5000 sama dengan 0,1844 terus dikali 100%, maka menjadi 18,44%. Nah, ini gambarnya. Nah, titik Z pertama yaitu 0 di sini, dan untuk Z2 itu 0,48 di sini. Nah, jadi yang kita arsir itu antara Z1 dan Z2 itu kita arsir. Nah, luas area yang diarsir ini adalah 18,44%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke B, yaitu sudah diketahui mu sama dengan 50 atau rata-rata dan sigma sama dengan 25 dan xi sama dengan 55. Kan tadi sudah ada di soal. Nah, maka Z kita mencari rumus Z dulu ya. Z sama dengan xi dikurangi mu dibagi sigma. Nah, xi nya 55 dikurangi 50 dibagi 25 sama dengan 0,2. Maka kita cari nilai Z 0,2 ini di tabel z-score. Untuk tabel bisa dilihat di makalah. Nah, kita bagaimana sih mencarinya? Mencari nilai Z 0,2 ini di tabel z-score, maka hampir sama seperti tadi, yaitu dibagi 2. Nah, tapi tadi kan 0,2. Jadi kan setelah koma itu hanya satu huruf. Maka setelah koma itu harus 2 huruf yang sudah seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Fikria di langkah-langkah luas daerah di bawah kurva normal itu. Poin pertama. Nah, di situ sudah dijelaskan. Nah, maka setelah koma ini harus ada 2 angka. Maka kita tambahi 0 karena sebenarnya kan 0. Nah, jadi 0,20 kita bagi 2. Kita bagi 2 menjadi 0,2 dan 0,00. Nah, maka kita sudah bisa mencari nih di mana, di tabel z-score. Nah, mencari 0,2 ini di misalkan gini ya, saya membuat tabel. Andaikan ini tabel z-score ya. Tabel z-score ada di makalah, bisa dilihat. Seperti ini misalkan ya. Nah, 0,2 ini kita cari di sini. Misalkan di sini ya, 0,2. Nah, untuk mencari 0,00 ini kita cari yang tabel paling atas sendiri. Misalkan sini 0,00. Maka
nilai z-score di tabel itu pertemuan kita tarik garis ke bawah dan kita tarik garis ke kanan, maka pertemuan ini, nah disinilah nilai z-score pada tabel. Maka kita sudah ketahui ini nilai z sama dengan 0,2 itu 0,5793. Nah, di sini nih dikarenakan probabilitas yang terdapat dalam tabel z-score hanya mewakili area di sebelah kiri z-score, sedangkan untuk area di sebelah kanan menggunakan rumus. Nah, karena 0,5793 ini hanya di area sebelah kiri z-score. Jadi yang ada di tabel itu hanya untuk area di sebelah kiri z-score. Maka untuk mencari z-score sebelah kanan itu yaitu 1 dikurangi area di sebelah kiri z-score. Nah, ini sudah diketahui kan, area di sebelah kiri z-score itu 0,5793. Maka PZ lebih dari sama dengan 0,2 sama dengan 1 dikurangi 0,5793 sama dengan 0,4207 dikali 100% sama dengan 42,07%. Nah, ini merupakan gambar kurva. Nah, untuk Z itu kan lebih untuk Z kan lebih besar sama dengan 0,2. Nah, 0,2 itu di sini. Maka yang diarsir itu yang lebih besar dari 0,2. Jadi yang diarsir itu sebelah sini, sebelah kanan. Nah, ini yang diarsir. Nah, luas daerah yang diarsir ini itu 42,07%. Baiklah, selanjutnya ini jawaban dari poin C. Nah, ini mu 50, sigma 25 dan xi-nya 40. Maka kita seperti biasanya kita mencari nilai z terlebih dahulu, yaitu xi-nya 40 dikurangi mu 50 dibagi sigma 25, maka hasilnya sama dengan min 0,4. Nah, kita cari nilai z sama dengan min 0,4 ini di tabel z-score. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Saya jelaskan. Ini tuh, baiklah, min 0,4 ini kita pecahkan menjadi 2 bagian. Jadi min, setelahnya min di sini ya. Huruf setelah min itu harus 2 kan? Nah, maka kita tambah satu angka maksudnya. Terus kita kita bagi menjadi 2. Jadi menjadi ini min ya. Maaf. Berarti min 0,4 dan min 0,00. Nah, maka sama seperti tadi, untuk mencari min 0,4 ini di tabel z-score, tabel sebelah kiri sendiri. Nah, jadi misalkan ini tabel. Nah, ini tabel. Jadi untuk mencari 0,4 ini ada di sebelah kiri sendiri, kiri tabel. Dan 0,00 ini mencari di paling atas sendiri. Nah, setelah itu
titik pertemuan, kita tarik garis ya, dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ya, maka pertemuan itulah yang menjadi nilai z-skornya. Maka nilai z sama dengan min 0,4 di tabel z-skor itu yaitu 0,3446. Nah, maka kita mencari z kurang dari sama dengan min 0,4 sama dengan 0,3446 dikali 100. Kita cari persentasenya, yaitu menjadi sama dengan 34,46%. Nah, ini merupakan gambar kurvanya. Nah, ini z ini kan sama min 0, z ini kan kurang dari sama dengan min 0,4. Jadi yang diarsir ini misalkan di sini min 0,4, maka yang diarsir itu yang sini lebih kecil dari 0,4, maka yang diarsir itu sebelah kiri, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi atau penjelasan materi dari kami kelompok 6. Jika ada yang salah, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan pada forum diskusi pada mata kuliah statistika pada hari Senin. Apabila mungkin kalian bisa bertanya di luar kuliah, bisa komen di bawah. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semoga penjelasan dari kami kelompok 6 tentang nilai harga baku, kurva normal, dan luas daerah di bawah kurva normal bisa bermanfaat bagi yang lain juga. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.